Guru, banyak sekali kapal di dermaga ini. Ya, ini adalah kapal nelayan yang mereka gunakan untuk menangkap ikan. Siapa yang membuat kapal-kapal ini? Semua ini dibuat oleh para tukang yang sudah berpengalaman. Yang pertama kali membuat kapal siapa ya Guru? Nuh keturunan Adamlah yang pertama kali membuatnya, saat hendak diselamatkan Tuhan dari air bah. Hebat sekali, bagaimana ceritanya? Setelah keturunan Adam telah sampai pada generasi Nuh, manusia saat itu sudah banyak di bumi termasuk Nuh bersama istri, 3 anak yaitu Sem, Ham dan Yafet beserta menantunya. Sejak zaman itu bumi sudah banyak kerusakan karena kejahatan manusia sehingga Tuhan berencana memusnahkannya. Namun adalah Nuh beserta keluarga yang hidupnya berkenan dan selalu bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan memilih mereka untuk diselamatkan. Karena Tuhan berkenan, maka dipilihnyalah keluarga Nuh dan diperintahkan untuk membuat sebuah kapal di atas bukit dengan ukuran panjang 300 hasta, lebar 50 hasta dan tinggi 30 hasta dari kayu gofir. Sebesar apa kapal itu Guru? Kira-kira setara dengan panjang 135 meter, lebar 22,5 meter dan tinggi 13,5 meter. Tuhan memerintahkan kapal itu dibuat bertingkat terdiri dari bagian bawah, tengah dan atas serta membuat atapnya. Karena Nuh adalah pribadi yang taat maka dengan segera ia selesaikan kapal itu sekalipun ia diejek oleh orang sekitarnya karena membuat kapal di atas bukit. Tepat 7 hari sebelum air bah didatangkan, Nuh diminta Tuhan mengumpulkan semua jenis binatang berpasangan dan memasukkannya ke dalam kapal. Bagaimana cara Nuh memasukkan semua binatang itu? Atas kuasa Tuhanlah semua binatang datang menghampiri kapal yang telah disediakan Nuh. Lalu apa yang terjadi kemudian? Setelah tiba hari yang dimaksud, Tuhan menyuruh Nuh dan istri dan anak-anak serta ketiga istri anak-anaknya masuk ke dalam kapal. Apakah hanya mereka manusia yang masuk ke kapal itu? Betul, hanya Nuh dan istrinya serta anaknya Sem, Ham dan Yafet bersama ketiga istrinya. Tepat pada hari ke-17 bulan itu dan bertepatan dengan umur Nuh genap berusia 600 tahun, terbelahlah semua mata air mengeluarkan air yang banyak serta hujan yang semakin deras selama 40 hari. Hingga air naik dan mengapungkan kapal yang di dalamnya ada Nuh di atas bukit dan menutupi permukaan bumi selama 150 hari yang membinasakan makhluk hidup. Kapan air bah itu berakhir Guru? Pada bulan ke-7 hari yang ke-17 terdamparlah kapal Nuh di pegunungan Ararat dan di situ Nuh menunggu sampai bulan ke-10, sampai air surut hingga puncak-puncak gunung lainnya mulai kelihatan. Lalu Nuh melepaskan burung gagak dan merpati untuk memeriksa situasi di luar kapal, sampai burung itu tidak kembali lagi yang menandakan air sudah surut, kemudian Nuh membuka penutup kapal dan melihat tanah sudah mulai kering. Bagaimana setelah air surut? Mereka masih ketakutan namun Tuhan berfirman kepada Nuh, keluarlah dari kapal itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan keluarganya. Maka keluarlah Nuh beserta keluarganya serta semua binatang dari kapalnya. Luar biasa, apa yang dilakukan Nuh dan keluarganya kemudian? Mereka menyatakan syukur dengan mendirikan mezbah dan mengambil beberapa binatang untuk dikurbankan. Persembahan Nuh tersebut berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berfirman kepada Nuh, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun mereka hidupnya tidak berkenan dan aku tidak akan lagi membinasakannya dengan air bah. Sungguh Nuh dan keluarganya dipilih Tuhan karena ketaatannya. Tidak hanya itu, Tuhan pun memberkati keluarga Nuh dan membuat perjanjian dengannya bahwa semua binatang diserahkan kepadanya untuk takluk kepada keturunan-keturunannya. Keluarga Nuh sangat terberkati. Semoga umat manusia mengikuti kepatuhan dan keteladanan Nuh. Beritakanlah kabar ini, sebarkanlah agar banyak manusia yang terberkati.